Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara-saudara, sejak kita main medsos ya, kita kenal dengan istilah hoax kita bilang ya. Artinya berita bohong ya. Tapi sebetulnya hoax itu bukan berarti baru ada akhir-akhir ini aja. Sejak sebelum medsos ya sudah ada. Malah kalau kita cermati kisah di Al-Quran ya, sejak zaman Nabi Adam hoax itu sudah ada. Nabi Adam itu terusir dari surga gara-gara hoax. Ketika itu kan Allah bilang pada Adam, wa idh qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Adam, kamu tinggallah di surga dengan istrimu, bebas leluasa, kamu makan apa yang kamu mau, semuanya gratis. Allah bilang, wala taqrabu hadhihi syajarata, tapi jangan sekali-kali kamu makan buah ini. Oke, deal. Ada masuk surga dengan perjanjian itu. Gak berapa lama, nah itu iblis datang menghembuskan hoax. Iblis bilang, ya Adam, hal aduluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablad. Adam, mau nggak kamu saya kasih satu kabar gembira? Apa itu? Ada pohon itu pohon kekekalan ya, pohon khuldi. Kamu makan itu kekal kamu di sini. Itu kan hoax itu. Adam terpancing ya. Akhirnya Allah sudah jelas-jelas bilang wala taqrabu hadhihi syajarah. Nah, disitulah akhirnya ada terusir dari surga gara-gara hoax yang dihembuskan oleh iblis. Jadi bapaknya hoax itu iblis. Kalau sekarang orang-orang suka ikut menyebar-nyebar hoax, itu namanya anak buah iblis. Zaman Nabi Adam ya, zaman Nabi Muhammad SAW itu juga pernah tersebar satu hoax yang sampai-sampai mengguncangkan rumah tangga Rasulullah. Ya, bersumber dari orang-orang munafik menghembuskan hoax, menuduh bahwa Aisyah istri Rasul melakukan serong dengan seorang pria lain. Itu rupanya hoax itu banyak di forward oleh orang-orang Madinah sampai semua masyarakat tahu dan mendengar berita itu. Dihembus-hembuskan lagi oleh para buzzernya gitu kan ya. Sampai Rasulullah sendiri ketika itu nggak bisa memutuskan ini berita benar apa enggak ya. Belum nggak bisa memutuskan. Setelah sekian lama, beberapa hari itu tersebar merajalela kesana kemari, baru kemudian Allah sendiri yang membuat klarifikasi ya, bahwa Aisyah adalah orang baik. Si pria yang dituduhnya itu juga orang baik. Berita itu semata-mata datang dari orang-orang munafik. Itulah jahatnya hoax itu begitu. Nah, maka sekarang bagaimana sikap kita ya, mendengar, melihat, membaca berita-berita yang belum jelas juntrungannya kan. Nah, sekarang ini kita suka bingung, soalnya beritanya sih bagus tapi ternyata bohong. Padahal kalau dalam urusan hadis Rasul sudah pesan wanti-wanti
namanya hadis itu mestinya sabda Rasulullah gitu kan ya, atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang dengan sengaja membuat hadis palsu mengatasnamakan aku, dibilang sabda Rasulullah, padahal dia bikin sendiri, resikonya neraka. Gitu kan, hoax itu. Bagaimana sikap kita menghadapi sedemikian gencarnya hoax yang beredar di media sosial kita? Sejak 14 abad yang lalu Al-Quran sudah berpesan ya, tercantum di dalam surat Al-Hujurat kan ya, wahai orang-orang beriman, manakala ada seorang fasik datang membawa berita, nah, kamu tabayun dulu. Kewajiban orang beriman manakala mendengar, manakala membaca suatu berita yang belum jelas juntrungannya, apalagi isinya itu yang kurang baik, ya kita bisa membacakan, misalnya menjelek-jelekan orang lain, membuka aib orang lain, itu kan sudah bahaya itu kalau kita begitu saja percaya. Al-Quran mengatakan, coba dicek dulu, check and recheck, check and recheck and counter check. Inja akum fasikun binaba'in fatabayanu, kata Quran, carilah kejelasan dulu. Kenapa? Antusibu qauman bijahalatin. Kalau nggak begitu, jangan-jangan nanti ada seseorang, ada suatu kaum yang menjadi korban fitnah tanpa kamu sengaja, tanpa kamu ketahui, artinya kamu yang akan menyesal, karena kamu akan menjadi orang yang berdosa, memfitnah orang atau menyebarkan fitnah pada orang lain. Jadi praktisnya gimana kalau kita membaca, melihat ada satu kabar yang belum jelas cenderungannya pada kita? Kalau pesan saya sih, jadikan diri kita sebagai titik akhir dari hoax. Artinya begitu muncul di handphone kita, ini kok berita kok nggak jelas begini, udah delete gitu aja lah, dah coret gitu. Selesai. Mudah-mudahan warga masyarakat semua punya pemahaman seperti itu. Kita mulai dari diri kita sendiri lah. Itu ada berita-berita yang tidak jelas cenderungannya, kita bisa membaca isinya hal yang tidak baik, delete gitu aja. Karena apa? Ternyata memang di masyarakat itu memang ada sekelompok orang yang hobi untuk bikin hoax, memproduksi hoax. Bukan sekedar hobi gitu ya, pencahariannya di situ, mata pencahariannya di situ. Dia hidup, dia mendapat hasil, dia mendapat upah dari membuat hoax. Mereka melempar ini ke masyarakat kacau. Nah, ternyata di dalam Al-Quran juga sudah disebut begitu kan. Di dalam surat An-Nur kan? Ayat 19 ada bunyinya, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang tersiarnya berita bohong, berita fitnah di kalangan orang iman. Jadi memang dia itu ya hobinya begitu, hobi membuat berita bohong, berita fitnah disebarkan ke masyarakat jadi kacau, masyarakat jadi adu domba, masyarakat jadi tidak rukun. Dia senang gitu, dia tukang ngomporin, dia tepuk tangan kalau masyarakat jadi kacau, jadi bermusuhan. Ancamannya bagi mereka azab yang menyakitkan di dunia dan di akhirat. Jadi resiko
bagi orang yang memproduksi hoax, menyebarkannya. Makanya kita jangan ikut-ikutan, ya. Karena resikonya adalah azab Allah di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kalau setiap diri kita bisa menjadi titik akhir dari hoax, ada muncul di handphone kita, di medsos kita, delete. Jangan punya alasan kemudian di forward ke orang lain sambil bikin pertanyaan, ini benar nggak ya? Itu kan kita sudah menyebar namanya. Hanya kita bersembunyi di balik alasan, ini benar nggak ya? Itu malah makin tersebar. Nauzubillah min dzalik ya. Karena apa? Mestinya yang kita perbanyak itu kan amal jariah, amal baik yang manakala kita sudah meninggal, pahala mengalir terus. Nah, kalau kita ikut menyebarkan hoax, berita fitnah, jelek-jelekan orang juga di forward juga, akhirnya yang kita dapat adalah dosa jariah. Kita sudah meninggal, kita sudah mati gara-gara hoax yang kita sebarkan, yang kita forward. Dosa malah terus mengalir. Nauzubillah. Maka tidak heran dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan sumber azab kubur itu ada 3. Sumber azab kubur itu ada 3. Satu adalah ghibah, menggunjing, menceritakan kejelekan orang lain, menceritakan aib orang lain. Yang kedua adalah namimah, adu domba. Yang ketiga adalah orang tidak hati-hati menangani hadis kencing. Dari 3 faktor utama penyebab azab kubur, yang 2 adalah kontennya dari hoax, ghibah, namimah, menggunjing, menceritakan kesalahan orang, dan mengadu domba, provokasi. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari dosa ghibah, namimah, dan dari dosa hoax. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.